Pemirsa, Perhimpunan Indonesia Tionghoa menjual paket makan hemat dengan harga Rp2.000 kepada masyarakat di daerah Bogor, Jawa Barat. Paket makanan ini dibeli dari penjual makanan di daerah sekitar yang mengalami penurunan omset. Seperti apa program ini? Sebelum kita berbincang dengan anggota inti, kita saksikan terlebih dulu tayangan berikut ini. Pada pertengahan Februari 2021, Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau INTI melakukan aksi sosial pembagian paket makanan murah serba Rp2.000 di wilayah Bogor, Jawa Barat. Paket makanan ini dibeli dari penjual makanan di daerah sekitar yang mengalami penurunan omset. Hal ini dilakukan guna membantu para pelaku usaha makanan gerobak dan pelaku UMKM yang terdampak pandemi COVID-19 di wilayah Kota Bogor. Dalam sehari, kurang lebih 400 paket makan siang yang terdiri dari gado-gado, soto Bogor, soto mie, dan nasi rames yang dipesan dari para pedagang di sekitar wilayah tersebut dijual langsung dengan harga Rp2.000. Inti berharap dengan adanya program ini, perekonomian masyarakat yang terdampak COVID-19 seperti pedagang keliling, pengemudi ojek, dan becak bisa teringankan terutama untuk memenuhi kebutuhan makan. Ya, untuk mengetahui seperti apa konsep makanan serba Rp2.000 ini, untuk membahasnya telah hadir bersama kami Bapak Chandra, selaku Wakil Sekjen Perhimpunan INTI. Selamat pagi Pak Chandra, apa kabar Pak? Selamat pagi, salam sehat Pak Andrew. Baik, Pak Chandra, ini bisa diceritakan dapat dari mana membuat aksi sosial paket makanan serba Rp2.000 ini Pak Chandra? Ya, jadi memang ini hasil evaluasi kami selama hampir setahun ini turun ke lapangan berinteraksi dengan masyarakat dan para pekerja harian di lapangan. Awalnya memang konsepnya kita itu membagi makanan gratis berupa nasi kotak yang kita pesan dari catering. Tapi setelah di lapangan kami membagikan, kami juga mendengar pada pedagang gerobak kuliner yang berita bahwa omsetnya menurun drastis, hampir 70%. Jadi mereka biasanya bisa dapat penghasilan untuk mencukupi untuk berdagang lagi besoknya, sekarang sangat-sangat memprihatinkan. Jadi kadang bahan makanannya tidak laku dijual, harus dibuang. Terus mereka pun mengharapkan pekerja-pekerja harian yang biasa ada seperti karyawan, mungkin supir angkot, tukang beca, tukang parkir, karena memang tidak ada aktivitas selama masa pandemi, pendapatan mereka juga menurun karena tidak ada yang beli. Nah, waktu itu memang kami akhirnya terpikir bagaimana kalau pedagang ini kami bantu dengan dibeli, diborong dagangannya supaya bisa nanti dibagikan oleh inti. Memang kalau mendengar ceritanya sangat menyedihkan ya, mereka dagang lebih panjang, keluar lebih pagi, pulang lebih sore, lebih malam kadang, tapi penghasilannya malah jauh lebih menurun dan makanannya yang banyak yang tidak terjual jadinya ya tidak bisa dipakai lagi. Nah, ini kami bicarakan dengan tim, bagaimana kalau kita mencari titik-titik di mana banyak lalu lintas pekerja harian. Ini lokasi yang kita ini kami pilih di sekitar Pasar Anyar Bogor, jadi lalu lintas manusianya sangat sangat padat dari penumpang kereta api, pedagang di pasar. Jadi cukup membantu lah ketika kami pilih. Kami pilih beberapa pedagang, satu hari kami borong 3 sampai 4 gerobak, kami borong, setelah itu nanti tim kami ikut membagikan, menawarkan ke masyarakat bahwa paket makan serba 2.000. Banyak tantangannya, banyak kesulitannya, tapi kami senang melakukan ini karena ternyata membantu banyak orang, banyak para pedagang, banyak para pembeli yang juga mengucapkan terima kasih karena ini sangat membantu. Dan kenapa ketika kita harus jual 2.000, nah kenapa nggak diberikan gratis? Nah, ini juga kami mendengar masukan dari para pembeli. Mereka bilang kami merasa lebih terhormat dengan bisa membeli seharga 2.000 dibanding diberi gratis, tapi kami harus dalam tanda kutip dieksploitasi mukanya, diekspos. Buat mereka itu kadang mereka jadi risih. Maksudnya dibilang bantuannya oke, cuman kadang kami juga jadi risih kalau harus diekspos seperti itu. Makanya kami putuskan kami jual dengan harga 2.000 saja, yang beli pun merasa terhormat, yang dibeli juga merasa terbantu, dan kami pun juga melakukannya dengan senang sekali. Dan memang selain makanan ini kami juga memberikan masker, 2 lembar masker kepada pembeli maupun pedagang maupun orang yang lewat supaya mereka ikut memakai masker dalam upaya membantu pemerintah memutus rantai penyebaran COVID-19 ini.
Baik, jadi ini seperti menerapkan subsidi silang ya, subsidi silang. Jadi kita dari Perhimpunan Inti membeli dengan harga normal kepada pedagang-pedagang di daerah Bogor, kemudian menjualnya seharga Rp2.000 ya Pak Chandra ya? Betul, dan pedagangnya memang yang gerobaknya di situ, yang biasa mangkal di situ. Jadi yang beli pun sudah merasa kenal dan nyaman. Oh, ini pedagang yang mereka biasa beli. Jadi mereka tahu kualitas makanannya, mereka tahu rasanya, dan mereka juga kami bilang uang yang 2.000 mereka beli itu nanti kami salurkan lagi untuk berbuat sosial di tempat lain. Jadi uang 2.000-nya bukan kembali ke kami, tapi kami kembalikan lagi ke masyarakat. Jadi Bapak Ibu yang beli di sini dengan harga 2.000, 2.000-nya itu untuk membantu saudara-saudara kita yang lain yang kesulitan juga. Baik, jadi ini seperti menggalang masyarakat luas untuk bersama-sama melakukan aksi sosial ya. Betul. Baik, Pak Chandra, kalau misalkan ada warga yang mungkin perekonomiannya sangat minim sekali, apakah dia juga bisa mendapatkan paket makanan ini, Pak Chandra? Ya, jadi Pak, begini memang namanya memang paket makan 2.000, tapi pada praktek di lapangan ketika ada yang antri dan tidak punya uang, kami persilakan untuk ambil. Tapi nanti kami dari panitia, dari tim, akan memasukkan uang 2.000 ke kotak penjualan tersebut supaya nanti di akhir penjualan laporannya sesuai. Jadi kami pun harus punya tanggung jawab sosial kepada donatur dan kepada masyarakat yang sudah mendukung INTI selama ini. Jadi tidak ada yang diberikan cuma-cuma, tapi ada nanti dari kami untuk menyumbangkan mengganti uang 2.000 kepada mereka yang antri tapi tidak punya uang. Baik, jadi tidak menutup kemungkinan juga ya untuk memberikan kepada warga prasejahtera yang minim sekali perekonomiannya, Pak Chandra ya? Ya, memang ini untuk berbuat sosial dan kami senang sekali siapapun yang mau datang kami terima selama persediaan makanan sudah ada. Tapi rata-rata semua terbantu karena kami memborong sekitar 3 sampai 4 pedagang gerobak setiap hari. Baik, ini kan di wilayah Bogor ya. Apakah nanti ke depannya akan ada di wilayah-wilayah lainnya mengingat pandemi COVID-19 ini cukup merata gitu, terutama di daerah Jakarta yang UMKM-nya itu juga masih terdampak besar sekali kepada mereka. Ya Pak, sudah berjalan di Lampung, di Tangerang, di Banten, nanti kemudian menyusul di NTT, di Jakarta juga kami juga sedang mencari lokasi yang tepat karena memang ini susah gampang, banyak tantangannya yang terutama itu menjaga supaya masyarakat tidak berkerumun. Jadi kami juga sangat berhati-hati memilih lokasi dan juga berkoordinasi dengan Satgas Covid setempat. Jadi akan terus berlanjut, akan terus berjalan selama masih ada terus dukungan dari para donatur dan masyarakat kepada INTI. Baik, terakhir apa Pak Chandra pesan mungkin bagi para UMKM agar mereka saat pandemi COVID-19 saat ini mereka bisa tetap survive, bisa tetap semangat untuk menjual produk-produknya sehingga bisa bertahan gitu di tengah pandemi COVID-19 yang hampir saat ini mau 1 tahun, Pak Chandra. Ya, buat teman-teman pedagang UMKM, kami INTI selalu bersama kalian. Mungkin hari ini belum bisa menjangkau, tapi kami ke depan pasti akan berusaha menjangkau semaksimal mungkin teman-teman UMKM dan merangkul. Bagaimanapun pandemi ini memang sulit buat kita semua, tapi memang ini tantangannya di mana kita harus bisa survive, bisa bertahan, tapi tetap mempunyai kesadaran dan kepedulian terhadap sesama kita. Dan ini semua tentunya bisa kita lewati jika kita bersatu, kita bisa berjuang bersama tanpa membedakan siapa yang lebih sulit, siapa yang lebih susah, siapa yang lebih mampu. Yang penting adalah ketulusan dan keikhlasan kita bersama melakukan apapun yang kita ingin bantu kepada sesama kita. Mungkin itu saja Pak Hendro. Baik, terima kasih untuk informasi dan waktunya Pak Chandra telah berbagi informasi bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan dan selamat kembali beraktivitas Pak Chandra. Terima kasih. Salam sehat. Baik, pemirsa, usai jeda kami akan melanjutkan perbincangan tentang pemulihan ekonomi bagi warga di Siosar, Sumatera Utara. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.